dari Lininsi. Oke, halo Mas Tama dan kawan-kawan. Siap, apa kabar? Halo, Pak. Ada yang pernah ngalami nggak pakai broker Agnes tidak dimainkan beberapa waktu, akun langsung di-achieve dan saldo jadi 0. Saya alami ini karena sisa saldo 0,3. Saya break, oke, kumpul uang buat deposit, pas buka lagi malah nggak aktif, terpaksa harus di-unachieve tapi saldo jadi 0. Oke, siap, menarik. Oke, jadi bukan hanya di broker tersebut, jadi ada di beberapa broker juga melakukan kebijakan yang sama tergantung brokernya. Di sini kelihatannya ada namanya inactivity fee. Itu berarti biaya ketika tidak digunakan, ada biasanya. Kemudian ada juga broker yang menerapkan 90 hari tidak digunain, itu langsung di close sama mereka. Nah, ini berarti kenapa? Kan intinya kenapa? Ada beberapa masalah di MetaQuote atau di MetaTrader-nya. Kalau akun tersebut tidak aktif dalam 90 hari berarti apa? Ya kena fee. Kalau nggak salah di $10 atau berapa, saya lupa. Daripada seperti broker tersebut daripada membayar fee itu untuk satu orang. Bayangin kalau dia mempunyai 1 juta klien, itu pasti banyak banget itu di sana. Oke. Jadi sebelum 90 hari mending di close aja sama dia. Itu menurut saya oke sih, tetapi kalau di dalam saldo tersebut masih ada uangnya, contoh $10, $20, itu kelihatannya masih bakalan ada di akun. Kalau 0,3 wis dianggap udah hilang karena buat bayar fee-nya di MetaTrader aja kurang gitu. Jadi beberapa kebijakan broker itu berbeda-beda, bisa dicek di term and condition setiap broker. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kita jawab di video selanjutnya. Dari Aryono, Mas, cara menentukan SL supaya bisa menentukan RR 1:2. Menarik. Oke, untuk menentukan SL pastinya kita harus tahu entry-nya di mana dulu, ya enggak? Contoh sekarang ya, ini contoh di XAU USD. Harga saat ini kita lihat bahwa turun, kemudian harga sedang membentuk channel untuk lanjut penurunan. Contoh. Berarti kita bisa sell posisi, contoh ada double top juga, kita bisa sell di sini. SL-nya di mana? Nah, itu. SL di sini harus ada alasannya. Kenapa kalian taruh SL? Nah, contoh saya mau taruh SL di sini. Kenapa? Ini saya ekspektasi ini double top, Pak. Kemudian ketika double top ini nggak jadi, berarti ya wes setup saya gagal. Oke, ada alasannya. Nah, oh enggak, Pak, saya mau taruh SL, contoh lagi, saya mau taruh SL agak lebar aja. Nah, karena contoh ada trendline di sini. Nah, kalau ini udah ke break, berarti break trendline, double topnya nggak jadi, ya udah, berarti saya nggak selesai itu. Maksudnya setup saya nggak jadi. Nah, itu ada alasannya seperti itu. Kita udah bahas tentang stop loss banyak banget di sebelah sini, cek aja. Kemudian untuk TP-nya bagaimana? TP-nya ini kan ada risk and reward ratio 1:59, berarti 1:5 ini. Ketika gagal 1%, ketika untung di 1,5. Kalau ini dijadiin 2, berarti ketika gagal 1%, ketika untung 2%. Nah, kalau di ekspektasi berarti ini panjang dari sini itu sama seperti panjang dari sini. Berarti kemungkinan ini bisa sampai 1:4. Nah, gini, makanya orang-orang bisa sampai SL-nya kecil, TP-nya panjang, itu gara-gara seperti itu. Mereka entry di area yang benar-benar bagus. Jadi SL dulu mau tempatin di mana dan kenapa ditaruh di situ, TP-nya ngikutin aja 1:2 atau 1:3, terserah teman-teman. Mas Tama, cara mengatasi supaya berani menahan hingga TP, gimana? Saya selalu cut profit sebelum terkena TP karena takut berbalik arah pada sesuai prediksi. Mantap. Jadi contoh ada buy posisi ya sekarang. Ini buy posisi di sini. TP di sini, SL di sini, entry. Contoh. Nah, keburu nge-close saja, SL baru close, pokoknya naik sedikit itu bingung nge-close. Nah, saran, karena udah ada SL, udah ada TP, biarin dulu. Itu lakuin latihan seperti itu selama beberapa bulan, 2, 3, 6 bulanan. Itu coba taruh SL, taruh TP, biarin, taruh SL, taruh TP, biarin, terus menerus seperti itu. Itu ngelatih supaya teman-teman itu udah biasa, kayak oh ya aku profit segini, oh saya kalau loss segini. Itu terus menerus bakalan bagus untuk kalian itu trading.
Jadi coba, apalagi yang masih baru, saya saranin untuk coba taruh SL, taruh TP, dibiarin selama beberapa bulan. Jadi pakai strategi seperti itu terus menerus. Bapak juga bisa lihat atau teman-teman juga bisa lihat nanti win rate-nya berapa, loss streak-nya berapa, itu kelihatan semua strateginya. Oke, dari bintang Alisek ML. Mas, saya mau nanya, kenapa ya kalau pakai lot kecil prediksi atau analisa kita tepat, tapi giliran lot gede prediksi selalu meleset terus? Mohon arahnya. Siap. Oke, sebenarnya masalah lot besar sama lot kecil di sini masalah di psikologi trading. Ketika kita menggunakan lot kecil, itu resiko yang kita tanggung kan kecil banget tuh. Jadi Anda itu trading lebih tenang banget. Serius, lebih tenang banget. Untuk mengambil keputusan itu lebih jernih. Tetapi ketika menggunakan lot yang agak lumayan besar, tekanannya itu lebih tinggi atau lebih meningkat, teman-teman itu. Anda cenderung lebih takut kayak, kalau rugi ini gimana nih? Kalau rugi, waduh ini gimana nih? Kalau rugi nih, itu jadinya segera cepat-cepat ngambil profit biasanya. Nah, dari situ kadang-kadang Anda melihat market itu udah nggak kelihatan jernih lagi, udah ngawur biasanya ngelihat marketnya. Jadi berarti itu tadi kurangin aja resikonya biar lebih tenang nanti tradingnya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu di Discord itu ada semua, kalian bisa support mentor biar kita jawab secara detail atau one on one sharing. Ini lagi live sih, jadi kita ada live selain di YouTube, ada juga di Discord, sering banget itu. Hari Senin kemarin sampai di 10 kali kita live dan 8 kali TP, 2 kali SL, cuma kayak gitu, bisa dicek. Atau one on one sharing jam 1, jadi teman-teman bisa cek di sana. Cara untuk joinnya ada di deskripsi. Oke, Rafis Saputra, Pak, saya jadi bingung apa saya bisa dikatakan bisa trading, soalnya saya bisa menemukan $12 ke 230, mantap, dalam 1 minggu. Besaran berarti resikonya. Namun saya sering memasang SL di tiap entry dan selalu membiarkan profit floating dan tak pernah geser-geser SL. Tiap open posisi saya pakai buy limit, sell limit. Saya melanggar aturan 1% dari modal. Jawabannya adalah sebenarnya gini, selama untung aman-aman aja, Pak. Selama Bapak itu kan trading di sini carinya profit, kalau udah profit aman-aman aja, hajar aja terus. Tetapi kalau dibilang melanggar aturan 1%, jawabannya adalah enggak, Pak. Jadi contoh, yang kita hitung 1% itu di resiko, oke? Jadi resikonya seperti apa? Setiap kali gagal berapa? Kalau setiap kali gagal 1% ya berarti benar. Contoh di $12, berarti setiap kali rugi di 0,1 atau 10 sen katakanlah. Berarti ya benar itu, benar. Ya kayak gitu. Stabil 1 sen, 10 sen, 10 sen, 10 sen terus menerus stabil. TP-nya di mana, Pak? Open, terserah mau kemana, itu juga bisa. Oke, dari video viral, Mas, saya kadang kebingungan setelah TP, apakah saya harus main lagi atau istirahat? Jangan main dong, Pak. Trading. Trading di sini ketika udah terkena TP, contoh aja ada di beberapa ini, si Gunawan XAUUSD TP hari sebelumnya di 120, kemudian selanjut di 158 pip. Jadi 2 entryan udah terkena semua ke TP. Nah, dari sini setelah terkena TP kita ngapain kan gitu. Kalau ini udah terkena TP, berarti entryan ini udah selesai gitu. Entryan ini udah selesai. Tapi kalau ada setup lagi yang lebih bagus di pair yang lain, mungkin boleh untuk open apa tidak, Pak? Boleh selama resikonya ikut jaga. Jadi semua tergantung plannya. Misalkan saya plan sebulan dapat 10%, Pak. Kalau udah dapat 10% saya mau istirahat, monggo. Jadi setiap orang punya preferensi resiko, preferensi profit masing-masing. Kalau Bapak seperti apa? Nah gitu. Jadi tentuin sendiri seperti apa. Tapi kalau kita biasanya kalau udah terkena TP di satu pair, ya sudah, kita cari pair yang lain. Katakanlah saya hanya trading di gold, ya udah sehari itu udah selesai, berarti besok lagi. Oke, dari Ibnu Kazim Setiawan, Mas mau tanya, sama ini nggak jualan kelas, nggak jualan robot, nggak jualan ebook, tujuan personal branding untuk apa ya? Oke, siap. Menarik nih, saya juga bertanya-tanya sebenarnya dulu, kenapa sih orang-orang kaya itu kok personal branding sekarang, kayak Imam Ghazali, Alex Hormozi, kemudian
Kalau di Indonesia ada Pak Haritano, Andrew, kemudian masih banyak lagi itu personal branding. Kenapa kok mereka personal branding? Udah kaya banget, ngapain? Menurut saya ini seperti saya beli properti 10 tahun yang lalu aja. Sekarang udah berkali-kali lipat. Maksud saya gimana? Ini menurut saya personal branding di sini untuk kedepannya, sekarang mungkin nggak kelihatan ya buat apa. Cuma nanti 3-4 tahun ke depan itu bakalan kelihatan bahwa attention di sini is new money. Jadi siapa yang attention paling banyak nanti, yaitu yang bakalan menang di game ini. Jadi kenapa orang-orang lagi gencar-gencarnya personal branding? Karena mungkin ke 3-4 tahun ke depan AI udah merajalela, kemudian semua konten udah pakai AI semua dan nggak ada namanya human touch, dimana personal branding di sini yang mendapatkan. Jadi kita kayak live trading itu kita bisa mendapatkan human touch, kita ngobrol, itu yang menurut saya kedepannya bakalan menarik di sana. Dan juga ingat tadi saya bilang attention is new money. Jadi attention orang-orang itu ke siapa, yaitu uang akan flow, akan bergerak. Itu sih yang saya pikirkan sekarang. Jadi kita nggak berpikiran jangka pendek, kita berpikirannya jangka panjang, 3-4-10 tahunan ke depan itu personal branding kita seperti apa ya, kayak gitu. Jadi itu jawabannya. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye.